kita bicara sedikit tentang teori normatif ya, dalam bahasa Arab peradaban diistilahkan dengan hadharah, al-hadharah. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan civilization. Nah, gitu. Tentu sulit sekali mencari pemaknaan yang bisa diterima secara sempurna oleh semua pihak. Tetapi saya ingin mengutip Niall Ferguson. Ini seorang sejarawan dari Harvard yang menurut saya juga pikiran-pikirannya agak kontroversial dalam arti sikapnya pembelaannya terhadap peradaban Barat itu luar biasa, sehingga seolah-olah Barat itu sebagai sebuah peradaban hari ini sama sekali tidak butuh peradaban yang lain. Nah, gitu. Tapi dia mengatakan dalam konteks ini peradaban itu tidak lain adalah a highly complex human organization. Jadi saya kira tidak terlalu sulit untuk menyetujui definisi ini, bahwa memang peradaban itu merupakan satu organisasi kemanusiaan yang sangat kompleks, karena di dalamnya ada kekuasaan, ada ilmuwan. Tadi ya Mas Edi sudah menyebut tentang bagaimana ketika Jepang mengalami perang lalu yang ditanya itu gurunya dulu. Berarti kan memang salah satu pilar peradaban itu adalah ilmuwan gitu. Nah, lalu secara kebahasaan misalnya saya mengutip sebuah buku yang ditulis oleh Abdurrahman Hasan Al-Maidani. Dia mengatakan istilah hadharah dalam bahasa Arab itu mengandung makna iqamati majmu'atin minan nasi fil hadari. Jadi berdiamnya satu kelompok masyarakat di kota gitu. Sehingga di tempat lain saya menemukan padanan kata-kata hadari itu adalah al-umron gitu. Jadi peradaban itu dihubungkan dengan kota. Maka dari makna harfiah ini kita dapatkan pandangan bahwa hadharah itu berkonotasi dengan kehidupan kota. Nah, tetapi sekali lagi kita melihat, meskipun secara etimologis saya melihat ada padanan ya antara makna peradaban dalam konteks civilization dan hadharah tadi itu, berarti ada universalitas makna di situ. Tetapi apakah universalitas ini juga bisa ditemukan dalam konteks substansi? Nah, rupanya tadi itu Ferguson menampik pandangan ini seraya mengajukan pandangan tentang superioritas peradaban Barat sebagai kenyataan yang tidak memiliki preseden dalam sejarah. Nah, itu. Jadi dia mengatakan memang sebelum Barat ada peradaban-peradaban lain gitu. Sebelum peradaban Barat hari ini. Namun dia mengatakan hanya Baratlah peradaban yang memiliki dampak luar biasa besar dan luas bagi kehidupan manusia hari ini. Ini kan pandangan yang menarik ya, karena kalau kita bandingkan dengan teori lain, misalnya Arnold Toynbee yang menyebut peradaban itu seperti organisme, mikroorganisme, tumbuh, dewasa, mati, tumbuh lagi, dan yang dia maksudkan adalah perselisihan, bukan perselisihan, atau dalam bahasa Quran itu disebut dengan pergantian itu, wanudawilun peradaban kejayaan itu berganti-ganti di kalangan manusia. Nah, Ferguson tidak berada pada wilayah itu, tapi Toynbee berada pada pandangan yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang menyebut peradaban itu sebagai proses dan tujuan. Nah, gitu. Kalau kita bicara tentang peradaban itu sebagai proses dan tujuan, maka di situ ada universalitas. Misalnya saya ingin mengutip seorang guru besar sejarah dari University of Western Sydney, Brett Bowden. Dia melihat kemungkinan itu karena menurutnya sebagai sebuah proses civilization itu merujuk kepada proses sosial yang dialami sekelompok manusia untuk menjadi beradab. Nah, civilized, hadori itu. Maka di Malaysia dulu zaman Perdana Menteri Abdullah Badawi, kita mengenal dia menciptakan istilah itu ya, memperkenalkan kepada kita semuanya khalayak Islam di dunia tentang Islam hadori. Nah, oke. Tetapi di luar persoalan itu, saya ingin mengutip
Yusuf Qaradawi. Dia menulis buku yang menurut saya sangat penting dan judulnya juga provokatif, Al-Islam Hadaratul Ghad. Nah, jadi menurut dia Islam itu peradaban masa depan gitu. Dan di situ dia menyebut bahwa peradaban itu persis seperti manusia, yang sebagaimana manusia yang terdiri dari jiwa, ruh ya, kemudian raga, jism, demikian pula dengan peradaban. Raga peradaban mewujudkan dirinya dalam hal-hal seperti bangunan, aneka ragam produk, alat-alat, dan segala sesuatu yang menjadi sumber kesejahteraan bagi manusia. Berarti teknologi itu adalah, kalau merujuk kepada Yusuf Qaradawi, itu adalah jismul hadara, sisi-sisi ragawi dari peradaban. Kemudian sisi jiwanya apa? Ruhnya apa? Ruh peradaban itu adalah, di sini dia menyebut antara lain ya, aqaid, keyakinan. Kemudian mafahim, pemahaman. Lalu qoyim, nilai-nilai, dan adab, tata perilaku. Nah itu. Nah karena itu saya kira ini universal. Saya kira ini universal. Meskipun nanti kalau kita, misalnya di situ ada kata-kata aqaid, itu sebenarnya kita berbicara tentang, Yusuf Qaradawi berbicara tentang peran agama di dalam peradaban. Tapi bagaimana wujudnya? Ada penulis namanya Christopher Dawson, dia mirip-mirip dengan Ferguson ya, yang melihat bahwa tidak ada agama yang bisa memainkan peran peradaban seperti Christianity di Barat. Nah itu. Jadi dia yakin betul bahwa hanya Kristen lah agama yang bisa menjadi support menjadi pilar peradaban itu di Barat, dan di tempat-tempat lain tidak ada. Agama-agama lain di tempat lain tidak ada yang bisa menjadi pilar peradaban. Oke. Nah, dengan begitu maka lalu kita bicara, kalau begitu apa sesungguhnya yang bisa dimainkan oleh agama, atau bagaimana agamawan memainkan peran dalam konteks peradaban yang demikian itu. Sekali lagi saya ingin kembali kepada Ferguson tadi. Dia menyatakan di luar pandangan-pandangannya yang sangat western centric tadi itu, tapi ada hal-hal yang menarik. Misalnya dia menyebut keberhasilan sebuah peradaban tidak semata-mata dinilai dari pencapaian estetisnya. Kalau kita bicara estetikanya sebagai substansi, itu berarti itu ruh gitu ya. Tapi tentu saja yang dia maksudkan estetika itu adalah wujud fisik dari bangunan dan arsitektur gitu. Tetapi lebih dari itu, dan yang lebih penting adalah sepanjang apa sebuah peradaban itu bertahan dan sebaik apa mampu memberikan kualitas hidup bagi penduduk sebuah peradaban bersangkutan. Nah gitu. Nah saya kira kualitas hidup itu ya salah satunya agama, sehingga saya akan langsung saja kepada peran agamawan itu apa saja. Saya menyebut di sini ada beberapa, ada 4 menurut saya dalam konteks ini. Pertama adalah mengembangkan dan menyebarkan pemikiran rasional. Dalam hal ini kita menghadapi satu situasi yang sebenarnya tidak tunggal. Betapapun ada kritik-kritik terhadap kemandekan rasionalisme Islam. Misalnya ada satu buku yang judulnya itu The Closing of Muslim Mind. Itu oleh seorang penulis, Robert siapa namanya itu. Dia menyatakan ketika saya mengatakan The Closing of Muslim Mind, itu tidak berarti saya mengatakan semua Muslim tidak memiliki pemikiran yang terbuka atau pemikirannya sudah nggak mau mikir, sudah nutup. Tapi ada sementara kelompok di dalam Islam itu yang tidak mau berpikir. Atau kalau dari konteks penulis atau sarjana Muslim, itu ada Mustafa Akyol yang baru-baru ini menerbitkan sebuah buku berjudul Reopening Muslim Mind. Di bagian awal sangat menarik karena dia bercerita tentang kasus yang dihadapi di Malaysia. Itu di Malaysia dia diundang oleh sebuah grup, mungkin kita sebut sebagai lembaga studi think tank gitulah, namanya Islamic Renaissance Front gitu, untuk menyampaikan aneka hal berkaitan dengan pemikiran dia. Tetapi karena dia bicara tentang topik-topik yang di Malaysia itu sangat sensitif, kemudian pada akhirnya dia harus berhadapan dengan polisi syariah. Itu di buku itu dia menyebut sebagai
religion police gitu. Nah, dia sudah diupayakan untuk pulang cepat-cepat, tapi begitu sampai bandara ternyata dia dicekal. Kemudian dia harus berhadapan dengan otoritas keagamaan di polisi agama tadi itu, mempertanyakan kenapa Anda mengatakan bahwa la ikraha fiddin. Nah gitu. Kenapa Anda mengutip ayat Al-Qur'an yang bunyinya la ikraha fiddin itu atas otoritas apa, dan banyak hal yang lain. Tetapi singkat kata, dia bisa selamat itu juga karena persoalan politik. Rupanya tanpa dia ketahui, berita tentang penangkapannya itu dikirim oleh panitia kepada istrinya. Kemudian istrinya mengirim berita itu kepada bapaknya yang juga seorang penulis atau kolumnis terkenal di Turki, namanya Toha Akyol. Dan Toha Akyol ini ternyata teman baik dari Presiden Turki Abdullah Gül itu. Dan Toha kemudian meminta mantan Presiden Turki Abdullah Gül ini untuk membantu kasus anaknya itu, sehingga Abdullah Gül menghubungi otoritas keagamaan atau otoritas politik di Malaysia dan pada akhirnya dia dilepaskan. Dari situ lalu Akyol menyimpulkan ada persoalan tentang rasionalisme di kalangan masyarakat Muslim tertentu. Hal seperti itu juga yang dirisaukan oleh katakanlah seperti Khalid Abu Fadl, kemudian juga katakanlah ada seorang penulis lagi dari Irak yang pernah mengajar di National University of Singapore, itu namanya Ali Alawi. Dia menulis The Crisis of Islamic Civilization gitu ya. Nah, tetapi yang menarik ternyata ada juga pandangan optimis tentang rasionalisme di dunia Islam. Ada satu buku yang ditulis oleh Mas Uja Banu baru tahun 2020, dan dia menilai sebenarnya ada kebangkitan rasionalisme di kalangan tertentu di kalangan umat Islam. Nah, ternyata yang dia rujuk itu adalah adanya mungkin tidak semuanya akademik, tetapi ada rationalist circle di kalangan masyarakat Muslim di Barat, sehingga dia menyimpulkan sebenarnya kalau di beberapa tempat kita melihat adanya ancaman terhadap rasionalisme, ternyata Muslim di Barat beberapa kelompok itu justru menggelorakan rasionalisme. Nah, ini kan menarik, dan sebagai studi ini baru 2020, sehingga kan berarti ini tren belakangan yang dia ceritakan. Atau kalau kita menjejak pada konteks Indonesia, memang di Indonesia ada politik yang demikian rupa, ada populisme Islam. Saya sering menyebut dengan Islam internet, misalnya begitu. Tadi Pak Syafiq sudah bercerita banyak tentang bagaimana otoritas keagamaan itu ditentang oleh sebuah ruang publik baru yang bernama internet, atau antara citizen dan netizen itu punya logikanya sendiri-sendiri, dan kita tidak bisa memungkiri netizen adalah juga citizen dalam arti yang lain gitu. Di tengah situasi seperti itu ternyata ada sesuatu yang menarik. Indonesia ini masih dilihat sebagai prototipe perkembangan pemikiran Islam yang cukup baik. Misalnya kalau kita merujuk kepada Greg Vili, dia sering menyebut Indonesia itu kan lahan subur bagi aneka hal yang berasal dari Timur Tengah. Apapun yang berasal dari Timur Tengah pasti bisa tumbuh di Indonesia, tapi tidak sebaliknya. Nah, itu tidak sebaliknya. Nah, maka saya pernah melakukan penelitian sederhana itu tentang pendidikan di Muhammadiyah, NU, dan PKS. Ini tiga yang berbeda ya. Muhammadiyah mungkin selama ini kita dengar dengan kategori modernisnya, kemudian NU Salafi dalam arti Salafi yang tidak Salafi sekarang itu, tetapi Salafi dalam arti metode pembelajaran, metode pendidikan, kemudian PKS. Dari penelitian saya ternyata ketiga-tiganya semuanya transmitter saja dari apa yang berkembang di Timur Tengah. Nah gitu. Muhammadiyah mentransmisi pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh, NU juga mentransmisi pemikiran-pemikiran ulama salaf. Misalnya di pesantren harus ada Al-Kutub Al-Mu'tabarah yang itu semuanya dirujuk kepada ulama-ulama dari Timur Tengah. Lalu PKS mentransmisi pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin. Gitu, berarti kan semuanya dari Timur Tengah. Maka yang disebut oleh Greg Vili, apapun yang kamu tanam di Indonesia dari Timur Tengah itu pasti tumbuh.
Tapi Indonesia kita bawa ke Timur Tengah nggak tumbuh apa-apa. Ada PCI Muhammadiyah di mana-mana, ada PCI NU di mana-mana. Tapi apakah itu orangnya atau gagasannya yang tumbuh di negara-negara itu? Saya mengatakan orangnya, bukan gagasannya. Sehingga kalau mahasiswanya pulang ya sudah, kalau nggak ada orang lagi berarti ya Muhammadiyahnya tidak ada, NU-nya tidak ada. Berarti kan ide kita nggak bisa tumbuh di sana. Nah itu. Tapi dalam konteks ini, kemarin Profesor Amin Abdullah belakangan ini intensif komunikasi dengan saya karena saya mengajukan buku beliau yang berjudul Multidisiplin dan apa itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Saya yang sedang mengerjakannya, sehingga beliau sering bercerita tentang beberapa hal, tentang bagaimana respon buku itu di kalangan orang-orang yang ingin melihat buku itu terbit di khalayak internasional. Kemarin Prof. Amin Abdullah menjadi seorang pembicara dalam sebuah forum yang diadakan oleh International Islamic University Islamabad, Pakistan. Gitu ya. Nah, ternyata pada penutupan forum itu, Rektor Universitas Islam Internasional Islamabad itu mengatakan bahwa ikutilah jejak Indonesia. Itu, ikutilah jejak Indonesia. Kenapa? Integration of knowledge. Jadi integrasi pengetahuan itu kan pemikiran Prof. Amin banget itu ya. Kemudian mixing religious subject or knowledge with atau worldly subject or knowledge. Jadi ini bagi saya sebuah kabar baik di tengah populisme Islam yang menguat, di tengah matinya literasi tradisional. Orang lebih suka belajar dari internet ketimbang belajar talaki misalnya begitu. Di tengah ancaman terhadap otoritas keagamaan, ternyata ada cahaya kecil di sudut lorong. itu yang cerita Prof. Amin ini menurut saya menggelapkan sebuah harapan bagi kita semuanya tentang masih ada peluang yang sangat besar bagi rasionalisme untuk tumbuh di Indonesia. Oke, kemudian yang kedua adalah mengajarkan pemikiran dialektis. Saya kira agamawan perlu melakukan itu. Yang saya maksud dengan dialektis itu dua lapis. Pertama adalah dialektika antara akal dan wahyu. Ini mungkin sering juga jadi perdebatan ya, sepanjang zaman tidak akan selesai. Tapi saya menemukan Ibn Rus mengatakan, dia menyebut akal dan wahyu itu seperti ikhwanur rodo'ah, itu saudara sepersusuan. Gitu. Jadi akal dan wahyu itu ikhwanur rodo'ah, saudara sepersusuan. Sehingga dia menulis kitab yang menurut saya itu ada terjemahannya oleh seorang sarjana dari Iran atau Turki, judulnya Faslul Maqal Ma baina syariah wal hikmah minal ittisal. Itu pada dasarnya dia berusaha menjelaskan tentang tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu. Kemudian yang kedua adalah wahyu dan realitas. Jadi kalau tadi akal dan wahyu, berarti itu levelnya adalah normatif atau diskursif ya. Kemudian realitas dan wahyu juga harus dipertentangkan. Saya sering mengutip contoh dialektika wahyu dan realitas itu ya, contoh Kiai Dahlan. Kemudian dalam konteks itu lalu kita menemukan ya aneka ragam tafsir yang belakangan ini mempertimbangkan realitas. Misalnya tafsir ilmi, ada Mustafa Al-Dhahabi, Husain Al-Dhahabi, kemudian ada juga misalnya Fadl Hasan Abbas. Dua-duanya menulis buku dengan judul yang sama, At-Tafsir wal Mufassirun. Yang intinya adalah di dalam kategorisasi yang mereka buat itu ada genre yang namanya At-Tafsir Al-Ilmi. Nah menurut saya tafsir ilmi itu adalah bentuk dari dialektika antara wahyu dan realitas. Di Indonesia ya kita kenal Profesor Agus Purwanto yang menurut saya berusaha untuk mengembangkan pendekatan itu ya, apapun disebutnya, tetapi saya melihat di situ ada dialektika antara wahyu dan realitas. Oke, kemudian mempromosikan pemikiran inklusif. Nah begini, 2 poin saya supaya agak cepat. Dalam tafsir Al-Manar, Muhammad Abduh dan Rasid Ridha menyebut bahwa manusia itu diberkahi Allah dengan empat hidayah. Nah itu, yang pertama itu adalah hidayatul wijdani atau at-tabi'i wal ilhamil fitri. Hidayah yang berkaitan dengan insting dan naluri. Nah
itu ada pada manusia, ada pada hewan. Bahkan kata Abduh, pada hewan itu akmal, itu lebih sempurna ketimbang pada manusia. Kemudian yang kedua adalah hidayatul khawasi wal masyair, hidayah indrawi dan perasa. Nah, itu yang ketiga. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul akal, dan yang keempat adalah hidayatul dini, hidayah akal, dan yang keempat adalah hidayah agama. Nah, saya ingin mengutip atau penekanan pada hidayah yang ketiga karena di situ dia mengatakan hidayatul akal itu adalah liya'isal insanu mustama'an, supaya manusia itu bisa hidup bermasyarakat. Ini saya mikir lama itu, kenapa Muhammad Abduh dan Rasul Ridho ini menghubungkan akal dan masyarakat? Kenapa dia tidak mengatakan al-aklu itu li bayana, liubayina atau seterusnya? Kenapa dia mengatakan liya'isal insanu mustama'an? Lalu apa hubungan antara akal dan masyarakat? Nah itu. Ini lalu saya berusaha untuk menafsirkan dengan pemikiran saya sendiri. Barangkali yang dimaksudkan itu adalah bahwa kehidupan bermasyarakat itu memerlukan pola pikir yang sehat dan sikap yang inklusif. Nah gitu. Sehingga kalau orang nggak punya pemikiran yang sehat dan tidak inklusif, ya nggak bisa bermasyarakat. Maka ini globalisasi ini kan menghadirkan satu paradoks. Di satu sisi ada upaya unifikasi kebudayaan, tapi di sisi lain ada tren menguatnya identitas primordial. Kemudian saya ingin mengutip seorang penulis, Arun Bala. Dia menyebut bahwa peradaban di dunia ini dalam konteks ilmu-ilmu modern itu tidak ada yang lahir dari eksklusivisme, tapi semua lahir dari inklusivisme dalam bentuk interaksi antar peradaban. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, menjaga agamawan itu sebagai penjaga basis moralitas. Nah, ini Prof. Dini Samsudin sewaktu menjabat sebagai utusan presiden dulu pernah menyebut ini dalam sebuah forum di Surakarta, termasuk juga di High Level Consultation of Religious Leaders atau Scholars, itu menyebut tentang basis etika bagi peradaban yang sekarang ini sedang mengalami krisis gitu. Nah, lalu ada lagi yang ingin saya kutip adalah seorang penulis etika namanya Simon Blackburn. Dia menyebut manusia sekarang ini mengalami 7 tantangan etika. Nah, 7 tantangan etika yang itu artinya peradaban kita memang sedang mengalami itu. Lalu terakhir sekali, Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional Tarjih yang terakhir di Gresik itu ternyata menghasilkan antara lain satu risalah. Risalahnya berjudul Risalah Akhlak Filosofis Islam. Saya analisis kemudian menjadi satu artikel yang akan terbit di jurnal Ma'arif. Itu saya, kenapa ini muncul gitu ya? Ternyata salah satu pertimbangannya itu tadi, ada pentingnya menjaga peradaban ini dengan akhlak atau etika. Nah, saya kira begitu Mas Edi. Mohon maaf jika agak panjang itu, tetapi mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa diterima dan bisa memberikan satu pemikiran ya, meskipun dalam banyak hal apa yang saya sampaikan terlalu normatif atau abstrak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.